Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, mata kuliah kelembagaan pemilu. Kali ini kita akan masuk ke bab 3, Election Management Body atau lembaga penyelenggara pemilu yang seringkali diterjemahkan begitu, yang fungsinya adalah sebagai administrator utama pemilu. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep administrator pemilu, yang kedua adalah tipe lembaga penyelenggara pemilu atau manajemen pemilu, yang ketiga adalah pengalaman Indonesia. Saya akan sampaikan itu menjadi tugas. Yang pertama dulu, apa itu election administration? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab ketika teman-teman bisa menyimak ya penjelasan saya. Penyelenggara pemilu itu merujuk, penyelenggaraan pemilu itu merujuk pada proses yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan kemudian menghitung serta memberikan suaranya. Itu namanya penyelenggaraan pemilu atau pemilu saja. Itu adalah penyelenggaraan pemilu. Belum lembaga penyelenggara pemilu ya. Proses yang merujuk ya, pemilu merujuk pada proses yang diterapkan yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih. Kemudian menghitung dari daftar pemilih tadi itu, lalu memberikan suaranya. Kelak kemudian direkap dan seterusnya. Misalnya apakah warga harus mengunjungi TPS untuk memilih, atau bisa memilih lewat pos atau internet misalnya, melalui IT gitu ya, atau ICT. Itu adalah soal penandaan saja. Tapi yang jelas bahwa penyelenggaraan pemilu itu merujuk pada proses yang digunakan, bermula dari penyusunan daftar pemilih, lalu menghitungnya, lalu kelak pada hari pemungutan suara memberikan suaranya atau menggunakan hak memilihnya. Nah, bahwa ketika seseorang warga negara mengunjungi TPS dan menggunakan hak memilihnya, itu adalah pemanfaatan hak memilih. Nah, sedangkan di banyak negara seperti di Amerika, memilih itu bisa melalui mail box ya, lewat pos atau internet. Kalau internet berarti e-voting ya, dalam rangkaian dari apa yang namanya e-voting. Itu adalah sesuai dengan pengaturan di sebuah negara ketika menggelar pemilu. Administrasi pemilu juga adalah tata cara yang digunakan untuk memberikan suara dan menyusun daftar pemilih, gitu ya. Tata cara administrasi yang digunakan untuk memberikan suara dan menyusun daftar pemilih. Berikutnya, sering juga administrasi pemilu itu adalah manajemen pemilu. Dalam manajemen pemilu mengacu pada prinsip-prinsip manajemen. Ya, manajemen pemilu itu selalu mengaitkannya dengan organisasi, ya, sebuah organisasi. Bisa juga jaringan, juga adalah sumber daya maupun kerja-kerja mikro antropologis dan instrumen yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilunya itu. Ini adalah administrasi pemilu. Nah, administrasi pemilu ini penting juga untuk saudara pahami karena memang seluruh kegiatan penyelenggara pemilu itu selalu punya keharusan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Apa itu prinsip-prinsip manajemen? Misalnya adalah POAK ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu ya. Administrasi pemilu seperti yang sudah barusan kita jelaskan ini. Nah, yang kedua ya, yang kedua
urgensi tugas IMB. Jadi saat saya menyebut IMB itu adalah singkatan dari Electoral Management Body, ya, sama dengan lembaga penyelenggara pemilu. Pertama, urgensi tugas-tugas IMB pertama adalah bagian dari infrastruktur kebijakan-kebijakan pemilu. Apa itu? Karena IMB, fungsionaris lembaga penyelenggara pemilu, itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Tadi saya bilang bahwa ini dia keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Keseluruhan itu masih kualitatif ya, tapi intinya adalah sejak pemilu itu direncanakan, oke, kemudian dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dalam skema penyelenggaraan pemilu yang berlaku internasional, ada namanya pre-election period, kedua adalah election periods, dan yang ketiga adalah the post-election period. Itu adalah keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu itu, ini dia, terdiri atas persiapan maupun perencanaan, ya, persiapan atau perencanaan, pre-election period tadi itu, pelaksanaan pemilu, election periods, lalu penyelesaian ini bagian dari ini tadi, pertanggungjawaban atau penyelesaian. Ya, jadi ini MB ini bertanggung jawab keseluruhan tahapan pemilu, terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya. Yang ketiga adalah, jangan lupa, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi terhadap kualitas pemilu. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. 50% perencanaan akan menentukan 50% berikutnya untuk hasil. Quality of planning menentukan terhadap quality of result itu dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang seringkali orang biasa untuk tidak mengindahkan dasar-dasar seperti ini, ya. Kecuali mahasiswa TKP ya, itu beda lagi ya. IMB itu diikat oleh aturan dan kode etik. Ya. Kalau aturan itu adalah sejak undang-undang, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum lainnya, sedangkan kode etik jelas, Code of Conduct. Kalau di Indonesia namanya Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Electoral Code of Conduct. Ya. Itu jadi pegangan buat para penyelenggara pemilu, termasuk jajaran sekretariat serta badan-badan ad hoc yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban para penyelenggara pemilu. Ya. Yang kedua, urgensi tugas-tugas IMBIS itu juga adalah pengambilan keputusan, decision making. Nah, struktur pengambilan keputusan tertinggi itu mengarah pada manajer tingkat menengah, ya, sumber daya TPS, dan memotivasi kerja. Pejabat dan manajer lokal garis depan terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam menjalankan pemilu. Ya, pengambilan keputusan juga terkait dengan mengelola suatu situasi konflik di TPS atau berurusan dengan pemilih itu sendiri sehari-hari. Nah, coba dipahami soal ini karena ini terlalu penting kalau untuk dilewatkan. Nah, yang ketiga adalah
para penyelenggara pemilu itu adalah aktor politik yang strategik gitu. IMB are strategic and political actors. Ya. Kita seringkali, jangan silap ya, seringkali kita kalau disebut aktor politik itu pasti politisi, beda. Karena politik itu sebenarnya kan luas. Ya. Aktor politik di sini bisa aja aktor politik berbasis individu atau yang bersifat institusional, itu individual maupun institusional. Kedudukan IMB itu sangat strategis dan menentukan. Kenapa begitu? Karena dari tangan para penyelenggara pemilu lah keputusan-keputusan pemilu itu direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan atau diselesaikan. Itu, jadi dipahami banget ini ya. Nah, manajemen pemilu itu sebenarnya bukanlah proses yang sederhana dan sempit, melainkan tugas-tugas administrasi yang kompleks, sangat-sangat kompleks. Tidak gampang untuk menjelaskan soal ini dari mereka-mereka yang tidak paham pemilu banget. Apalagi tidak pahamnya karena belum pernah atau tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu. Kadang-kadang agak sulit dibayangkan, dan karena itu kadang-kadang publik juga mengabaikan hal-hal semacam itu. Mengorganisasikan proses pemilu itu adalah sejak pendaftaran dan kampanye pra pemilu, pemungutan suara hari pemilu, hingga penghitungan suara pasca pemilu. Ya, tugas-tugas yang amat kompleks, tugas-tugas administrasi yang amat kompleks. Padahal itu juga tugas utamanya, tugas pokoknya, tupoksinya atau tusinya. Memantau, mensupervisi proses pemilu ialah memantau kampanye dan media atau partai kandidat menjelang pemilu, menegakkan aturan mengenai pemilih dan kelayakan partai politik setelah sebelumnya dilakukan verifikasi oleh dua tingkat, pertama oleh Kumham dalam rangka badan hukum, gitu ya, dapatkan badan hukumnya. Yang kedua adalah berdasarkan hal-hal yang bersifat, yang pertama adalah badan hukum, itu ditangani kalau di Indonesia namanya Kumham. Yang kedua adalah elektoral administrasinya oleh KPU untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu gitu. Nah, perilaku kampanye dan media, prosedur penghitungannya dan penghitungan suaranya itu adalah tugas-tugas untuk pemantauan internal dari proses pemilu. Nah, menyertifikasi hasil pemilu dengan mendeklarasikan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu harus dideklarasikan, lalu juga disertifikasikan. Karena itu adalah standar pemilu yang berlaku secara internasional. Selalu begitu. Jadi mengorganisasikan proses pemilu, memantau proses pemilu, yang ketiga ini dia, menyertifikasi hasil pemilu. Kira-kira itu yang harus dipahami secara gampang. Karena memang ini soal gampang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap seluruh proses-proses pemilu, terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan pemilu. Kita lihat, tanggung jawab utama lembaga penyelenggara pemilu adalah meliputi seluruh rangkaian siklus penyelenggaraan pemilu. Siklus penyelenggaraan pemilu secara simplifikatif, saya suka menariknya sebagai tahapan-tahapan pemilu. Rangkaian siklus penyelenggaraan pemilu di electoral cycle itu ada di tanggung jawab LPP gitu. Berikutnya, bahwa kegiatan dalam ruang lingkup masa persiapan atau sebelum pemilu, pre-election period, itu tanggung jawab LPP, fungsionaris LPP. Nah, kegiatan tahapan ini
penyelenggara pemilu, kegiatan tahapan inti penyelenggaraan pemilu, the stage of core election activities, yaitu adalah kegiatan inti pemilu. Kita nanti akan lihat apa itu kegiatan inti, ya, ruang lingkup, lalu tahapan inti. Apakah ada tahapan yang tidak inti? Ya tidak begitu. Tetapi maksudnya adalah bahwa sama pentingnya setiap tahapan itu. Karena tidak mungkin tahapan satu ada, tetapi tahapan berikutnya tidak ada. Demikian halnya, satu tahapan tidak bisa dipertukarkan waktunya. Misalnya, bahwa daftar pemilih itu ditaruh setelah pemungutan suara. Bahwa kampanye duluan, verifikasi partai tidak perlu atau tidak harus. Tidak bisa dipertukarkan, tapi harus runut, harus runtut. Gitu. Kenapa begitu? Karena rangkaian-rangkaiannya itu adalah menentukan satu sama lain. Rangkaian tahapan A itu harus lebih dahulu dilakukan. Demikian juga B dan seterusnya. Tapi satu hal yang pasti bahwa setiap tahapan itu runut. Tidak bisa dipertukarkan hanya gara-gara misalnya para penyelenggara pemilunya tidak sempat. Mendingan dia memilih hal yang lebih enak gitu ya. Sehingga mengabaikan tahapan sebelumnya. Karena pemilu itu juga adalah sistemik. Sehingga sistem yang awal harus mendahului ketimbang sistem kemudian. Apalagi yang terakhir gitu. Itu harus berurutan. Tartib gitu ya. Lalu ini dia post-election period, pre-election period, dan election period. Ini ada tahapan-tahapan pemilu yang disusun dengan standar internasional. Saya pernah sampaikan soal ini di kesempatan mata kuliah lain sebelum sekarang. Nah, sumber PP dalam menjalankan tanggung jawabnya adalah konstitusi. Konstitusi adalah pegangan utama bagi para penyelenggara pemilu. Saya rasa tidak hanya lembaga penyelenggara pemilu ya, tetapi juga adalah semua lembaga-lembaga negara atau para penyelenggara negara itu wajib untuk mematuhi, ya, selain konstitusi juga adalah undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan atau surat keputusan, lalu basicing, reguling, dan segala macam itu ada di soal ini. Wajib soal itu dijalankan. Lalu postur organisasi lembaga penyelenggara pemilu itu tampak seperti ini. Ada administrator utama pemilu, pengawas pemilu, dan atau penegak hukum pemilu, penyelesai sengketa administrasi maupun sengketa proses pemilu, dan atau bahkan badan penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc. Ad hoc itu adalah badan penyelenggara pemilu di level di bawah kabupaten, di kecamatan, desa, dan TPS itu badan ad hoc, baik di jajaran KPU maupun Bawaslu. Nah, struktur organisasi lembaga penyelenggara pemilu ada level pusat, dia beribu kota di ibu kota negara, ada di KPU provinsi, dia levelnya adalah provinsi, atau bisa juga bagian dari negara bagian kalau di Amerika, dan kabupaten kota atau county. Ini berjenjang, hierarkis, berjenjang satu sama lain, itu adalah satu kesatuan. Nah, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga, teman-teman, ya, pokok tanggung jawab dari lembaga penyelenggara pemilu, fungsionarisnya pasti,
ya, menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Jadi tugas lembaga penyelenggara pemilu pada tugas yang paling awal adalah menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Ya, determine who has the right to vote, gitu ya. Mereka adalah orang yang harus menggunakan hak memilihnya. Karena hak memilih itulah adalah dilindungi oleh konstitusi. Bahkan dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat, dia itu wajib untuk dipenuhi, kalau tidak itu adalah kejahatan konstitusional. Karena memang kondisinya adalah keharusannya adalah sebagaimana yang ada di dalam ketentuan-ketentuan yang lain. Yang kedua, tanggung jawab scope of responsibility penyelenggara pemilu ialah menerima dan memvalidasi nominasi peserta pemilu untuk pemilihan partai politik dan atau kandidat. Itu adalah menerima dan memvalidasi. Kalau dalam istilah kita memverifikasi, karena begitu orang mengajukan berapa jumlah dukungan minimal, maka tentu harus diserahkan kepada KPU misalnya, lalu KPU akan memvalidasi kepesertaan pemenuhan syarat peserta pemilu. Melakukan pemungutan suara. Jelas, pemungutan suara itu adalah kewajiban dari penyelenggara pemilu. Tidak mungkin tidak ada pemungutan suara. Yang ketiga, menghitung suara di TPS dan rekapitulasi di setiap jenjang hingga ke tabulasi nasional. Itu sudah pasti. Melakukan konversi dari suara rakyat yang dinyatakan oleh para pemilih di TPS ke kursi penyelenggara negara. Gitu ya. Itu sistem pemilu ini urusannya. Di suatu waktu kita akan bicara sistem pemilu. Menetapkan hasil pemilu, lalu menyelesaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh electoral justice seekers, ya, dan akhirnya adalah mempertanggungjawabkan administrasi pemilu sejak tahapan paling awal pre-election, sejak juga pada saat pelaksanaannya election period dan penyelesaiannya. Nah, teman-teman, saya akan lanjutkan soal ini sehingga pemahaman saudara-saudara, pemahaman teman-teman akan jauh lebih kaya gitu ya. Nah, pekerjaan lembaga penyelenggara pemilu adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen pemilu. Ya, election management, proses pemilu, bisa juga manajemen pemilu, proses pemilu atau operasi pemilu, ya, periksa kembali materi bab bagaimana pemilu bekerja. Itu pernah saya sampaikan soal itu. Dan tujuan-tujuan lembaga penyelenggara pemilu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemilu, yakni untuk rakyat pemilih menggunakan hak memilih pada hari pemungutan suara, dan setelah suara rakyat itu dikumpulkan, lalu dihitung dan direkapitulasi dari TPS hingga ke jenjang paling akhir di jajaran KPU, dan proses finalnya adalah ini dia sistem pemilunya, konversi hasil suara tersebut ke dalam kursi penyelenggara negara. Nah, ini skema cara bekerjanya penyelenggara pemilu. Voters, ya, voting on election day dari TPS ke PPK misalnya, sesuai dengan ketentuan, tapi kadang-kadang undang-undang kita melangkahi saja langsung dari TPS ke PPK. Lalu konversi pertama adalah di KPU kabupaten kota. Kenapa begitu? Karena ini yang akan menghasilkan para penyelenggara negara, gitu ya, para penyelenggara negara yang kelak mereka itu akan dinyatakan atau dijanjikan sebagai pemenang pemilu. Gitu. Pemenang dalam pengertian ini tidak seluruhnya menang, tapi yang namanya permainan, ya, pemilu itu kan untuk memenangkan
pertandingan, ya sudah barang pasti pemilu itu digelar secara lebih kompetitif dan tempatnya ada di kabupaten kota konversinya jika itu menyangkut perolehan suara konversi. Jadi konversi pertama itu di level kabupaten kota ialah untuk penyelenggara negara DPRD kabupaten kota atau bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil kota. Nah, konversinya berhenti jika di level KPU, ketika kemudian DPRD kabupaten kota terpenuhi, bupati dan wali kota untuk pilkadanya dan seterusnya. Itu namanya adalah elected official. Yang kedua, konversi di level KPU, DPRD provinsi, gubernur dan wakil gubernur. Itu penyelenggara negara yang dihasilkan dari konversi, tergantung jenis pemilunya ya. Kalau jenis pemilunya ada legislatif, seperti itu ya, legislator, DPRD provinsi dan kabupaten kota, atau bahkan DPRD dan DPD. Nah, sedangkan untuk kabupaten kota sendiri itu berhenti untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, ialah event konversi di level pertama. Konversi di level kedua itu di KPU kabupaten, KPU provinsi. Karena penyelenggara negara hasil pilkada pemilu itu adalah DPRD provinsi, sedangkan untuk pilkadanya ya, itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Nah, konversi ketiga adalah di level KPU RI. Itu kelak akan menghasilkan DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, bisa dipahami, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami bahwa skema konversi sistem pemilu itu bisa digambarkan seperti ini. Coba dilihat, di situ ada voters dan seterusnya. Teman-teman ya, ini skema bagaimana pemilu bekerja, ya ini bisa dilihat di layar monitor, detail sekali soal ini. Ya, ada 3 pembidangan yang terpisah. Ini dia. Nah, pre-election, ya ini dia udah ada penjelasannya, silahkan dipelajari sendiri. Jadi pemilu itu kan begini nih. Itu. Nah, saya udah rinci. Ini yang pertama. Ya, yang pertama ini. Yang kedua rekapitulasi suara di provinsi atau kota. PPK hanya dilangkahi menjadi PPK kemudian KPU kabupaten kota ke provinsi, lalu akhirnya adalah memenangkan KPU RI. Langsung bisa dilihat sebagai pemenang dari pemilu. Nah, ini teman-teman, saya menyusulkan satu skema bagaimana pemilu itu bekerja. Yang pertama tentu harus ada voters list, ya, daftar pemilih. Harus ada, kenapa? Karena orang yang tinggal di kampung masih merasa bagian dari orang kampung. Nah, karena itulah makanannya itu juga setali 3 uang dengan yang lainnya. Tetapi poin yang penting di sini adalah bahwa rasionalitas yang harus dibangun oleh fungsionaris lembaga penyelenggara pemilu adalah urusan-urusan yang tegas, yang jelas. Sehingga para peserta pemilu maupun pemilih merasa penilaiannya positif atau kredibel buat para fungsionaris pemilu. Voters list, nomination, campaign, votes, election day dulu, dihitung, dilakukan pemungutan suara, lalu penghitungan suara, lalu rekapitulasi suara, lalu tabulasi suara, hingga penentuan hasil-hasil pemilu yang kelak akan menghasilkan apa yang saya sebut sebagai elected official. Gitu tugas-tugas mereka. Sehingga pemahaman kita
yang kita apa istilahnya terkait dengan masalah ini ya harus diselesaikan gitu ya, karena itulah seluruh hal mengenai skema ini kiranya wajib bagi saudara untuk memahaminya. Kenapa? Karena yang namanya ya pendidikan, yang namanya pelatihan kadang-kadang tidak memfokuskan pada apa yang harus dilakukannya, pada apa yang dimintai pertanggungjawabannya. Hanya sekedar untuk memenuhi, kadang-kadang hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban saja, datang, duduk gitu ya. Ini, tapi saya harapkan Anda tidak. Jadi pertama voter list, nomination, campaign gitu ya. Ke tahap 3 election day, ada voting, ada counting. Lalu jika terjadi manipulasi suara, itu harus menginduk juga pada tabulasi suara yang secara nasional dilakukan. Nah, saudara, saya ingin sampaikan model lembaga penyelenggara pemilu. Kelembagaan pemilu memiliki keragaman dari sisi nomenklatur, kelatur, strukturalitas, dan fungsionalitasnya. Nah, latar belakang sejarah itulah yang membedakannya. Indonesia pernah berada pada format penyelenggara pemilu model pemerintah. Seperti Anda tahu, itu lebih banyak mudaratnya. Lalu konstitusi dan sistem hukum negara itu juga jadi bagian dari keragaman pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilakukan oleh para pembentuk keputusan. Ya, konsistensi dan sistem hukum negara, pengalaman dan praktek sistem politiknya itu berbeda, institusionalisasi pemerintahan demokrasi juga berbeda. Itu seluruhnya akan jadi bahan pertimbangan untuk menentukan ya atau bahkan membentuk nomenklatur baru tentang pemilu. Jadi ini ada 4. Oke. Nah, keragaman nomenklatur LPP di seluruh dunia ini saya rangkum dari banyak sumber. Yang lazim itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Seperti Indonesia, Australia, Ekuador, Amerika Serikat. Kalau Indonesia jelas KPU namanya. Kalau di AEC ya Australian Commission, Election Commission. Kemudian Ekuador CNE, saya kebetulan pernah ke sana. Amerika Serikat juga ada namanya Federal Election Commission, VEC. Tapi di negara bagian juga ada. Itu Komisi Pemilihan Umum istilah ya, nomenklaturnya. Yang pertama adalah soal ini, Election Commission. Yang kedua apa ini? Departemen Pemilu. Di 9 negara bagian di Amerika Serikat misalnya ada namanya Department of Election di bawah Sekretaris Negara Bagian, State Secretary, Departemen Pemilu. Yang ketiga ada juga namanya Dewan Pemilu. Seperti di Kolombia, the National Electoral Council. Amerika Serikat juga begitu di negara bagian. Yang keempat, badan atau komite pemilu. Electoral Board, National Election Committee. Jadi di Kamboja, badan atau komite pemilu. Direktorat pemilu, ada juga istilahnya. Seperti di Zimbabwe, Afrika. Yang keenam, ada namanya sentra pemilu. Ini sebenarnya pusat pemilu, Central Electoral Commission of the Republic of Armenia. Republik Azerbaijan juga begitu, kemudian namanya adalah Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan. Yang ketujuh, tribunal pemilu yang biasa jadi satu unit dalam penegakan hukum pemilu. Di Chile ada namanya The Tribunal
Salvador de Elections de Chile atau Consejo Nacional Electoral di Kolombia. Sama juga di Ekuador, Consejo Nacional Electoral. Jadi di Kolombia maupun di Ekuador. Ada juga peristilahan lain adalah junta pemilu. Ada juga asosiasi pemilu, ada kantor pemilu atau unit pemilu. Misalnya di Junta Pemilu Pusat, Junta Electoral Central (JEC) di Spanyol maupun Association of Election Official in Bosnia Herzegovina. Ya, National Office Electoral Dispute di Haiti misalnya. Itu adalah paling kurang ada 8 istilah nomenklatur ketika menyebut lembaga penyelenggara pemilu, gitu ya. Ini ada komisi, ada departemen, ada dewan, ada badan, ada direktorat, ada sentra pemilu, ada tribunal pemilunya, ada juga junta pemilu, asosiasi kantor atau unit pemilu. Nah, itu keragaman penamaan ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukannya tanpa dasar, tetapi yang jelas itu adalah hasil dari perdebatan masing-masing negara. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin introduksikan ya, tentang lembaga penyelenggara pemilu. Dalam kasanah pemilu yang diakui secara internasional, ada 3 model lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah model independen atau model mandiri. Ya, model mandiri. Yang kedua, model kombinasi atau campuran. Yang ketiga adalah model pemerintahan. Nah, ini kita akan bedah satu demi satu, kendati pun tidak terlalu detail karena Anda bisa baca di tempat lain, di kesempatan lain maksud saya. Model lembaga penyelenggara pemilu itu mandiri, ada model pemerintah, itu ada model kombinasi. Pertama, apa istilahnya, masih diikuti aturan lama, tetapi aturan baru belum jelas benar ya. Nah, ketika model ini independen, model kombinasi atau campuran, lalu model pemerintahan, ya tidak tampak. Ini jadi perhatian, tetapi sebenarnya itu dahsyat sekali karena disitulah ada penyimpangan-penyimpangan dalam perjanjian-perjanjian atau traktat internasional misalnya. Posturnya itu paham demokrasi dengan varian-varian di dalamnya. Nah, saudara-saudara, ini beberapa slide yang menunjukkan karakteristik 3 model IMB dan komponen-komponen di dalamnya. Aspek pertama, ya, jadi ini ada tabel yang saya kutip dari IDA tentang tentang karakteristik yang ada di dalam setiap lembaga penyelenggara pemilu. Nah, misalnya kita akan lihat apa yang jadi dasar atau ukuran untuk menilai kepada seseorang. Pertama adalah pengaturan lembaga ini kalau mau jujur. Yang kedua implementasinya, dan akhirnya adalah akuntabilitas resminya. Selain juga power, kewenangan, komposisi keanggotaan, term of office, durasi atau periode jabatan dia, serta anggaran. Ya, kalau ini, ya ini adalah secara kelembagaan independen dari pemerintahan eksekutif, ya, LPP. Berikutnya bahwa LPP juga berkenaan dengan
is located within or under the direction of Department of State and local government. Nah, secara kelembagaan gitu ya, secara kelembagaan. Secara kelembagaan independen dari pemerintahan. Yang kedua, berada di bawah ya departemen maupun aspirasi yang kepingin diikuti, maka dalam model government IMB sini itu kelihatan sudah siap dalam rangka mendalami jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Nah, ini penting supaya saudara bisa memahaminya. Ya. Lanjut. Nanti bisa dipelajari sendiri ya materi ini, dari materi ini. Karena memang batas minimal yang harus dilakukan sehingga formatnya seperti ini. Jadi pada saat nanti di mananya gitu ya, saya akan sampaikan tentang beberapa hal yang menurut orang tua anak muda itu tidak harus begitu. Kira-kira gitu. Ini pengaturan institusi, lalu implementasinya itu. Ini institutional arrangement, pembentukan, lalu akuntabilitas formalnya. Ini kekuasaannya, kewenangannya, atau komposisinya, masa jabatannya, kemudian budget ya, penganggarannya. Silakan dibaca sendiri karena ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya termasuk yang gampang dipelajari saat bicara tentang bahasa Inggris. Advantage and disadvantage ya. Disadvantage itu menguntungkan, kalau disadvantage itu ya jelas sekali itu diserahkan masing-masing ke negara. Nah, sekarang model kelebihan ya. Kelebihan itu bukan kelebihan tidak bisa menampung ya. Kelebihan itu ada sesuatu yang istimewa pada seseorang ya. Independen, model independen, kelebihannya apa? Ketidakcermatan juga aja bisa terjadi. Nah, ini gambaran mengenai lembaga penyelenggara pemilu yang ad hoc ya, itu menyediakan lingkungan yang kondusif gitu ya. Menyediakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, is less likely you be subject to restriction. Jadi restriction ya, batasan. Menyediakan lingkungan tadi udah, kemudian lebih baik tidak mendapatkan restriksi dalam siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu karena berhak untuk menarik diri dari luar. Concentration on electoral business might result in better planning, dan itu berjalan baik. Nah, ketidakberuntungan dia, disadvantage ya, ini orangnya siap-siap diisolasi dari kehidupan politik, dan yang penting sebagai pengambil keputusan ya, itu juga harus bersikap netral, tidak boleh melakukan upaya-upaya yang tidak produktif. Nah, secara penting juga untuk diketahui, mungkin orang ini terisolasi fisik maupun keseharian di kantor misalnya, hanya gara-gara perbedaan pendapat.
Nah, jika Anda tanyakan kepada saya, mana yang lebih baik dari advantage and disadvantage, saya bilang ya selera masing-masing. Kendatipun kita bisa berdiskusi dengan orang tua misalnya, tapi kadang-kadang tidak harus konsul atau izin sama orang tua karena keadaannya itu beda-beda, keuntungannya maupun ketidakberuntungannya. Seperti ini silakan teman-teman baca sendiri karena ini soal gampang ya, Anda harus terbiasa untuk dengan eksternal. Nah, model government model pemerintahan dapat memperbaiki memori lembaga, memiliki sifat yang berpengalaman dan persoalan berliku, lebih mudah menjadi kerja keras sangat penting untuk menemani bibir pemerintahan itu penuh dengan dinamika tanpa kontak-kontak. Nah, ini advantage, nama disadvantage, saya rasa saya akan limpahkan kepada mahasiswa yang lain. Lalu model campuran. Model campuran ini kayak apa ya? Kayak meremehkan ya. Apa istilahnya? Kayaknya kurang terpromosikan. Jadi model independen ini, model pemerintahan ini mempertahankan lebih lama dan sukarela kalau urusan di luar penting. Nah, saya rasa ini Anda bisa baca sendiri, advantage and disadvantage. Karena dari situ kemudian kita bisa mengekspresikan diri kita yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengakhiri kuliah kita kali ini. Saya akan gunakan untuk saudara-saudara menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah nama lembaga penyelenggara pemilu dalam pemilu tahun 1955? Belum ada pasti. Tapi mengapa menganut model mandiri, model pemerintah, atau model kombinasi? Nah, yang kedua, apakah lembaga penyelenggara pada pemilu-pemilu Orde Baru sempat tidak ditangkap secara benar? Karena dikira kalau sudah Orde Baru, ya udah Orde Baru. Sekali lagi saya ingin ulang pertanyaan ini, apakah nama lembaga penyelenggara pemilu dalam pemilu tahun 1955 itu namanya apa? Uraikan apakah menganut model mandiri tadi, model pemerintah, atau model kombinasi? Gitu ya, ditanyakan nanti kalau ada kesempatan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Nama lengkap lembaga penyelenggara pemilu pada masa-masa Orde Baru itu antara rentang panjang gitu dan tidak gampang ya, karena kadang-kadang ada juga yang diintimidasi, bahkan sebagian yang antara meninggal aja. Nah, yang ketiga adalah apakah nama lembaga penyelenggara pasca Orde Baru, uraikan apakah menganut model mandiri pemerintah atau model kombinasi. Nah, jawaban saudara masing-masing individu ditulis dalam kolom komentar yang sudah terbiasa. Nah, ini referensinya ada dari James ya, Comparative Electoral Management. Yang kedua Hall, yang ketiga ya sarana prasarana gitu ya. Saya rasa itu teman-teman. Insya Allah kita akan soal lagi di kali kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.